Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kuaci, selamat menjalankan ibadah puasa 1441 Hijriah. Semoga sahabat Kuaci dapat menjalankan ibadah puasa tahun ini lebih baik lagi. Puasa tahun 2020 ini sangat berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Puasa tahun ini umat Islam dihadapkan dengan wabah virus COVID-19 atau virus corona. Akibat wabah virus ini, semua aktivitas beribadah kita lebih banyak dilakukan di rumah. Begitu juga dengan aktivitas pekerjaan lebih banyak dikerjakan di rumah, atau bahasa kerennya work from home. Dan umat Islam pun diminta untuk tidak keluar rumah atau stay at home. Tujuannya adalah untuk memutus penyebaran virus corona ini agar tidak meluas lagi. Dan bila kita mematuhi aturan pemerintah, insya Allah virus ini akan segera berakhir. Sahabat Kuaci, selama ini Wadul Channel menayangkan beberapa program hiburan, edukasi, dan informasi baik manusia, kuliner, bahkan artis. Pada tayangan berikut ini, Wadul Channel akan mengajak sahabat Kuaci untuk lebih mengetahui lagi tentang ramuan-ramuan tradisional yang dapat dipergunakan oleh sahabat Kuaci di rumah. Apa saja sih jenis penyakit dan ramuan yang dapat dipergunakan oleh sahabat Kuaci di rumah? Hayo Karemon! Sahabat Kuaci, saksikan di Wadul Channel bersama Ayu Desti Ekawati Setianingrum dalam tema Ramuan Sehat bersama Wadul Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kuaci, apa kabarnya? Di bulan suci Ramadan tahun ini 2020, banyak kisah perjalanan umat Islam dalam menjalankan ibadahnya tahun ini. Sebelum memasuki bulan suci Ramadan, kita umat Islam, bukan hanya di Indonesia tapi di dunia, karena kasus COVID-19 ini atau corona, virus corona ini menyebabkan umat Islam dilarang atau dimohon untuk pengertiannya tidak sholat berjamaah berkumpul di musola, surau atau di masjid. Hal ini membuat umat Islam banyak gamang, banyak ragu, banyak khawatir. Mengapa sih kami nggak boleh sholat berjamaah di masjid, sholat Jumat dan lain-lain. Tapi pada dasarnya pemerintah, terutama Majelis Ulama Indonesia yang merupakan lembaga Islam yang sangat berkompeten, ulama-ulamanya pintar-pintar, cerdas-cerdas, dan dia tahu betul bahwa apa yang dipatwahkan oleh para ulama itu merupakan sebuah kajian ilmu dan pengalaman mereka serta latar belakang pendidikan mereka tahu tentang hal-hal itu. Tidak mungkin para tokoh agama, ustadz, habaib, dan guru-guru kita semuanya itu melarang kita untuk tidak sholat ke masjid atau berjamaah itu dikarenakan sesuatu hal yang negatif. Itu kita harus singkirkan dulu pemikiran itu. Yang paling utama adalah mereka tidak ingin kita umat Islam dan umat-umat lainnya terjadi atau menimpa wabah itu kepada kita dikarenakan kelalaian kita dan kekurangan kita mengetahui tentang ilmu-ilmu hal seperti itu. Jadi kita harus berpikir positif dulu bahwa pemerintah melakukan ini adalah salah satunya untuk mencegah penyebaran virus ini kemana-mana. Nah, sahabat Kuaci, hari ini di bulan suci Ramadan tahun ini, Wadul selama bulan suci Ramadan ini Wadul dengan ditemani oleh Kak Ayu Desti, ya, dia adalah seorang perawat di BNN, Badan Nasional Narkotika Nasional. Badan Narkotika Nasional. Badan Narkotika Nasional yang di Lido. Saya berkunjung ke rumahnya. Saya mau menanyakan ada beberapa hal yang menarik, tips tentang menjaga kesehatan
dengan menggunakan ramuan-ramuan tradisional. Kan menarik. Jadi daripada saya ke hutan, ketemu berinteraksi dengan kawan-kawan reptil, khawatirnya justru saya sendiri yang takutnya membawa virus, atau sebaliknya seperti itu, malah saya jadi berdosa. Nah, mulai hari ini kami dan Wadul dan Yu Besti akan berbagi ilmu, ya, berbagi ilmu bagaimana cara meramu atau memanfaatkan ramuan tradisional ini untuk kesehatan. Tapi perlu kami tekankan bahwa ini sifatnya adalah alternatif untuk mencegah aja dulu. Tetap saja sahabat Kuaci, apabila nanti cocok dengan ramuan kami dan merasa seger itu, tetap harus ke dokter. Jangan terlalu percaya bahwa ini obat ini adalah menyembuhkan saya. Tidak. Allah juga berfirman kan, likulidain dawaun, kalau nggak salah itu kalimatnya, tapi kalau salah minta maaf. Artinya bahwa aku ciptakan penyakit lalu aku sembuhkan lagi gitu. Artinya Allah memberikan ujian kepada kita, sayang kepada kita, mungkin salah satunya ada melalui sakit. Nah, jadi sahabat Kuaci, hari ini dan seterusnya kami akan Wadul akan menyampaikan informasi tips bagaimana meramu ramuan tradisional ini menjadi obat-obat alternatif untuk tubuh kita. Semoga apa yang kami sampaikan itu menjadi solusi bagi sahabat Kuaci untuk memanfaatkan ramuan yang ada di rumah. Sahabat Kuaci, biasanya di bulan suci Ramadan ini kurma ini menjadi makanan yang cukup menarik, ya, apa makanan atau cemilan apa cukup menarik gitu, dan menjadi sesuatu hal jadi kekhasan di Ramadan itu selalu ada kurma. Dan di zaman Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, beliau pun di saat berbuka puasa dia hanya memakan 3 biji kurma. Setelah itu dia meminum air. Setelah selesai minum air, lalu dia melakukan sholat maghrib dulu. Seperti itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, sekarang apa yang disunnahkan oleh Rasulullah itu kita coba manfaatkan. Saya Wadul Channel mempelajari beberapa manfaat dari kurma itu sendiri, manfaat kurma untuk kesehatan kita, ya, manfaat kurma untuk kesehatan kita. Nah, saya ada satu hal yang perlu Wadul sampaikan, bahwa pernahkah sahabat Kuaci melihat kurma itu dikerubuni oleh semut? Dikerubuni oleh semut, ya kan? Pernah. Nah, berarti itulah yang akan mengetahui bahwa kurma ini betul asli manisnya dari pohonnya, ataukah itu ditambah pemanis. Untuk membedakannya adalah apabila kurma tanpa tambahan pemanis, maka semut tidak akan mungkin dia akan mengerubuti kurma ini. Karena manisnya kurma ini ada di dalam, di dagingnya kurma, bukan di kulitnya. Itu. Dan kecil kemungkinan kurma itu sendiri, semut itu sendiri akan memakan kurma itu dikarenakan tidak manis. Lalu kok ada kurma yang digigit atau dikerubuti oleh semut, itu dipastikan bahwa kurma itu adalah ditambah pemanisnya. Itu dia yang membedakan. Nah, selanjutnya adalah untuk berbuka puasa. Untuk berbuka puasa, kayak ini untuk berbuka puasa, ya, kami mengajak sahabat Kuaci yang mungkin ada sudah tidak bisa meminum yang manis-manis, gitu. Mungkin dikarenakan dia kadar gulanya atau penyebab dia jadi diabetes, ya. Dia jadi diabetes, dan bukannya bahwa dia berpuasa malah dia sehat, dan karena dia seharian dia berpuasa lalu dia lapar karena dorongan gulanya itu, dia lapar, dia minum yang manis-manis, akibatnya malah kambuh. Nah, untuk itu kami ada satu tips, ya, bagaimana kita membuat minuman dari kurma. Nah, caranya adalah pertama, ya,
Kita singkatkan saja, kita ambil 5. Pokoknya ganjil ya, Mang. Ganjil, harus ganjil. 5 biji kurma. 5 biji kurma. 5 biji kurma ini harus dicuci. Jangan langsung dimakan. Karena bagaimanapun juga, kurma ini tetap tumbuh di alam liar. Walaupun di dalam proses perawatan. Betul memang, sebagian dari pabrik-pabrik di Timur Tengah itu, kurma ini dia basuh juga, baru dia dikirim. Tapi alangkah baiknya, agar higienitas ini terjaga, kita tetap membersihkan kurma ini, dan kita juga menjadi nyaman, bahwa kita bersihkan kurma ini, kita sendiri membersihkan dan kita bisa makan. Setelah dibersihkan, ini dipotong-potong, potong-potong ini sih. Jadi 5, ini 5 butir, sini aja sini. Jadi potong-potong pecah dari 5, lalu dimasukkan sini, masukkan sini, pecah-pecah aja. Nggak dibuka-buka aja, buka aja, pokoknya 5 biji jadi itu. Nah, gitu aja. Masukin aja. Nah, masuk ke sini. Ya. Ini semuanya harus ganjil, ya. Kenapa? Karena dari literatur yang kami baca bahwa memang sangat membedakan ya buah kurma ini dengan buah-buah yang lainnya. Di sini sangat banyak karbohidrat Ya. banyak karbohidratnya, banyak proteinnya yang cocok memang untuk di tubuh kita. Ya, nah jadi sahabat Kuaci nggak usah panik, nggak usah khawatir. Kalau misalnya, aduh saya puasa nanti saya nggak bisa minum manis, nggak usah khawatir. Ada kok, kita punya kurma, ada solusinya. Gitu. Ada hal-hal yang bisa kita manfaatkan alami yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Nah, Memang. udah ya, ini tisunya yuk. Setelah 5 biji ini, kurma ini, ya, setelah 5 biji kurma ini, sebaiknya kita jangan mencampurnya dengan susu yang mengandung lemak. Ada beberapa susu, saya nggak bisa sebut produknya ya. Jadi ada beberapa susu yang tidak mengandung lemak. Dan malah informasinya yang lebih bagus lagi, susu itu sendiri adalah susu seperti susu kambing. Susu kambing itu lemaknya sangat rendah. Nah, susu kambing itu bagus. Atau ada susu kalengan yang biasa dibeli yang tanpa lemak. Nah, itu cocok. Dan jangan tambah gula, karena gulanya sudah melalui kurma. Nah, setelah itu, jadi nggak usah khawatir tentang produk susu yang harus kita gunakan. Usahakan susunya itu jangan susu yang mengandung lemak, yang kadar lemaknya justru rendah. Kalau bisa nggak ada. Ada beberapa produk kan yang tidak mengandung lemak susu itu. Ya, informasinya lebih bagus lagi kalau menggunakan susu kambing ya. Susu kambing itu lebih menarik lagi. Nah, salah satu contoh misalnya tolong yuk susunya. Nah, seperti ini, susu tanpa lemak, masukin sini langsung yuk. Langsung buka. Masukin. Bisin. Ini harus ukuran 1 kaleng susunya. Ya kan, 1 kaleng. Nah, setelah ini selesai, ini langsung tidak boleh langsung dipergunakan. Dia harus direndam dulu maksimal 10 jam. Jadi kalau bisa sahabat Kuaci untuk membuat minuman jus kurma ini sebaiknya buat pas sahur, lalu dibiarkan ketemu kita pas mendekati buka puasa, maka kita bisa minum ini dan kita bisa memanfaatkan minuman ini menjadi salah satu bentuk minuman jus solusi untuk menjaga kesehatan. Lalu apa saja sih manfaat dari minum jus kurma ini? Banyak. Ternyata untuk energi kita, lalu untuk pencernakan, untuk metabolisme ya. Udah tahu lagi untuk metabolisme, untuk pencernakan, untuk daya tahan tubuh, dan banyak sekali manfaat ini gitu, yang bisa dipergunakan bagi kawan-kawan atau sahabat Kuaci yang sudah tidak bisa lagi minum
manis-manis yang berlebihan. Nah, ayo setelah ini dituangkan ke sini, ya, setelah dituangkan ke dalam Ya, cangkir ini, ya, maka ini harus di blender, buka yuk, di blender dulu, masukin, terus, tuang dulu, terus, dan ini nggak perlu ditambah air. Perlu nggak tambah air? Nggak usah ya? Nggak usah. Nggak usah tambah air. Dan dia Kayak gula hancur. nggak usah ya, Mang. Nah, coba silakan dihancurin dulu. Lalu tuang ke gelas. Mau gelas. Terus. Nah, sahabat kuaci, ini sudah jadi minumannya. Ini sudah bisa diminum dan insya Allah minuman ini akan menjaga stamina kita, membantu melancarkan pencernaan, lalu mencegah penyakit berat seperti kanker, lalu diabetes dan banyak hal lainnya. Manfaatkan yang ada, lalu minum biar sehat dan jangan panik. Nah, itu saja hari ini yang kami sampaikan, tips dari Wadul Channel dengan Ayu Desti tentang bagaimana membuat jus dari Ini kurma. kurma.